video. Jadi hari ini aku mau paranormal experience karena banyak banget yang request. Kira-kira ada 20 orang lebih yang request. Jadi akhirnya aku mau ceritain paranormal experience aku. Tapi aku nggak sendirian, nanti ada bakal teman-teman aku juga. Dan sebelum kalian nonton video ini, tolong like video ini dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel aku. Dan jangan lupa komen ya apa video selanjutnya setelah ini. Dan aku bakal ngajak teman-teman aku. Wait. Jadi rekam ya? Tadi rekam ini? Sudah. Oh iya. Oke, ya teh. Jadi sekitar satu tahun yang lalu, aku waktu itu ada acara di sekolah Perjusa. Jadi Perjusa tuh penginapan Jumat Sabtu ya. Terus setelah itu ada teman aku yang pengen ke WC. Kan itu ada juret malam, jadi semua lampu dimatiin. Tinggal kira-kira 2 lampu yang hidupin buat ya paling penerang dikit lah. Jadi setelah itu pas sudah dihidupin, teman aku ada yang mau ke WC dan dia minta temenin guru aku dan aku juga ikut karena masa aku sendirian sih, ya udah jadi aku ikut sama teman aku namanya Zizi. Terus karena aku sama Zizi bosen nunggu di situ karena mau main lama kan, jadi aku sama Zizi pergi. Dan jadi bagian sini, jadi sini WC-nya, terus sini ada jalan. Terus jadi sini WC, sini jalan. Jadi pas di sini tuh kayak ada orang tinggi pakai jas pita warna merah dan dalaman putih pakai jas warna hitam, dan itu bisa dibilang Slenderman. Dan aku sama Zizi tidak langsung kaget. Terus aku nanya-nanya ke Zizi, ngeliat terus aku langsung kabur, ngibrit, bener-bener kabur. Dan kami berusaha untuk melupakan itu tapi nggak bisa. Mungkin dia jadi panitia kan? Ini ceritanya singkat. Nah ya, singkat, tidak serem. Mi, bisa masuk intinya dah, Mi. Jangan nonton lagi. Mikir deh. Gimana sampah, Mi? Ini baru hari Jumat. Ini Senin, woi. Iya, baru hari Jumat kemarin. Oh, Jumat kemarin. Kan Minggu, Sabtu, Jumat. Kan aku kan sendirian. Duduk di sofa di ruang tengah buat ruang keluarga kan. Udah duduk. Terus main apa aja yang ada di situ dan nonton TV kan. Terus nih di sini kan sofanya, misalnya sofanya nih. Di sini tuh dapurnya, ya. Pintunya terus kebuka gitu loh, kebuka kan. Nah, kakak yang perempuan aku tuh ada di kamar, terus ada saudara aku juga di kamar, terus kakak laki-laki aku ada di komputer kan. Komputer tuh dekat rumah. Ya, Jauh pokoknya. Nah, terus waktu itu ada dapurnya kan, gelap. Nah, tiba-tiba bunyi saklar tek, terus hidup. Lampunya tuh hidup, bener-bener hidup. Terus langsung tahu pada hari itu aku sangat sensitif sekali, ada apapun yang ada datang ke saya sangat sensitif. Jadi saya langsung kabur, bawa semua barang-barang saya yang lagi main di situ. TV enggak, TV. Sebenarnya ini hantunya sama geng Tania, Slenderman. Dan tapi beda cerita. Waktu kelas berapa gitu, I forgot. Waktu berapa tahun, enggak. Pokoknya bukan kelas 6 ini, itu waktu lagi abis pelajaran IPA. Itu disuruh untuk naro like properti yang biasanya untuk jadi contoh gitulah. Nah, itu disuruh naro untuk ke RSB lagi, cuma disuruh sendirian. RSB itu kayak Putri ya? Ruang serbaguna. Jadi kayak biasanya kadang-kadang dipakai guru rapat atau bisa juga kayak latihan atau nanti naruh miniatur bekas kelas, kayak video contoh-contoh. Nah, itu disuruh naruh miniatur yang kayak, dan SB itu memang biasanya sepi ya. SB itu sepi dan gelap juga, kayak lampunya tuh nggak pernah hidup. Pernah tapi jarang. Ya pernah tapi jarang banget. Karena hemat. Ya dingin juga kan. Habis itu waktu masuk situ gimana ya nunjukinnya. Ini RSB kan ini miniatur dan di sini tuh kayak miniatur. Ada laci laci dan kayak lemari. Ada dindingnya kan di sini. Terus di sini kayak ada ruangan lagi, tapi kayak komputer kaca gitu. Kayak komputer kayak ada meja panjang. Digeser-geser gitu kan. Habis itu di ujung situ ada sebenarnya hantunya sama kayak kalian kan, dia berjas tapi kayak
pundaknya tuh bener-bener kotak banget gitu. Pundaknya bener-bener kotak Terus banget. mukanya lonjong gitu. Lonjong panjang, tapi kayak dia tuh nggak punya muka tapi lonjong panjang. Nggak ada punya datar. Dan dia tinggi banget kotak-kotak pakai pita yang Kayak aku tuh atau kira-kira misalnya- terus aku sepinggangnya gitu kayak satu. Ya, misalnya kayak kalian tau kan misalnya yang jas kayak pernikahan gitu, ngerti gak sih? Iya. Dan pita merah dan dia tuh kayak cuma straight up panjang situ dan kayak dia berdiri di situ tegak kayak Dan lihat Reva depan dan aku cuman begeter langsung kayak misalnya ini misalnya ini banyak yang pegang begeter dan aku nggak tahu mau ngapain kan aku memang mungkin gak bakal diserang aku tahu aku bakal diserang cuman kok kalian lihat gitu pasti kan ketakutan kan ya. Iya. Dan aku begeter dan langsung aku taruh sembarangan, memang mungkin bakal kena marah gue tapi biarin lah ya, langsung lari keluar biar kayak. Jadi gitu, kira-kira 1 minggu yang lalu aku tidur di kamar ini, yaitu kamar aku tapi biasanya tidur di bawah di kamar mamaku, tapi aku nih itu lagi ada sepupu-sepupu aku datang ke sini, jadi aku tidur sini karena kumpulan anak-anak pada isi semua. Di situ itu ada kasur situ, terus bawahnya nih karena kami bertiga, jadi 1 di atas, 2 di bawah. Jadi aku sama sepupu aku yang satu lagi tidur di bawah. Jadi pas lagi tidur di bawah, tiba-tiba kira-kira jam 11-an itu aku kebangun gara-gara antara kedinginan sama aku batuk-batuk. Tiba-tiba jam 11-an dan aku denger, jadi aku tidur sini jendela, sini jendela, dan aku denger banget, bener-bener denger jelas ada orang ketawa. Katanya kayak Gitu. kayak nih gitu ya gitu ya kayak gitu. Kalian tau kan Dan- suara yang kita tahu cempreng gitu lah. Ya kayak gitu, pokoknya dia ketawa seneng bahagia ya gitulah. Dan aku berusaha untuk tidur banget, dan akhirnya untungnya bisa. Itu mau ganti baju ya? Mau ganti baju lagi habis olahraga. Baju kan? Ganti Dan baju di ujung kamar mandi. Tunjukkan mukamu, Mi. Jadi abis itu gimana? Di ujung dekat pintu ini misalnya pintu. Nah, Ini pintu kan, ini pintu WC, ini pintu. Nah, di sini kotak sampah. Sini kotak sampah. Ya, di situ. Nah, Pas abis itu tiba-tiba kan kotak sampah pasti ada tutupnya lah ya. Itu kotak sampahnya kayak misalnya tutupnya nih, terus dia agak naik terus jatuh. kan misalkan ini lantai nih, aja tangan aku lantai tiba Zret jatuh gitu. dan pas lagi ganti baju pasti langsung wah, Kan langsung teriak dan bener-bener langsung cepet-cepet teriak langsung cepet kami ceritain, bisa dibilang true story. Memang true story, bukan bisa dibilang oke. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang komplek aku kan memang udah sepi ya. Udah sepi, dulu tuh rame padahal. Dan ini waktu aku kelas berapa, kelas 3 kalau nggak salah, waktu baru pertama kali kita dapet HP. Dan itu kan kami tuh lagi main, dan aku tuh kayak misalnya lagi kayak iseng-iseng record gitu kan. Dan waktu aku nge-record, iya. waktu aku nge-record, dan tiba-tiba ada kayak tetangga aku liat, wait, Reva coba pause, aku pause, dan dia zoom. Dan misalnya di rumah aku nih ya, mana rumah aku. Nah misalkan ini ke jalan, gini. Nah habis itu ada tikungan, tikungan ini rumah aku. Nah di ujung tikungan ini itu ada rumah kosong warna ungu. Dan di situ biasanya ada jendela, dan jendela rumah tuh kayak suka tutup buka. Dan tiba-tiba kayak ada gambaran di kayak kertas gitu kan, gambaran pakai spidol merah atau apapun, aku nggak tahu itu pakai apa, pakai sesuatu yang merah. Dia tuh ngegambar muka cewek kan. Habis itu karena aku memang orang penasaran banget ya, itu tuh cewek tapi aku cuma ngajakin cewek kayak bertiga sama aku, dan aku akhirnya kami ke situ, dan di situ kelihatan banget ada yang kertas itu. Akhirnya aku ngintip lah ke dalam, itu, dan di samping kaca itu, atau ngintip ke dalam rumahnya itu kosong semua, tapi di samping kaca itu kayak ada muka cewek yang bener-bener sama persis kayak yang digambarin itu, tapi mukanya tuh kayak busuk-busuk gitu lah. Disgusting so much. Jadi waktu itu ini belum terlalu lama, antara bulan kemarin kalau nggak Januari, upload video, aku lupa itu video apa, didetailin orang kalau nggak di antara ini atau YouTube channel ini, tapi nggak tahu. Jadi jam 6 aku ngupload, dan ternyata itu harus nunggu 2 jam. Ya udah, jadi kalau antara jam 8 atau jam 7 aku ngupload. Jadi jam kira-kira pasti selesai antara jam 9 sampai jam 10 kan. Jadi waktu itu jam 9 atau jam 10-an aku keluar kamar buat ngecek tuh, kan komputer aku di luar. Jadi aku mau ngecek uploadnya udah selesai belum. Jadi di sini meja komputer, jadi di sini tuh TV.
Ini di ruang TV nih. Jadi sini komputer, sini TV. Jadi kalau misalkan aku lihat komputer pasti kelihatan karena TV-nya mati kan. Jadi aku ngeliat di sini dan depan TV itu sofa. Jadi ada orang duduk gini, anak kecil, rambutnya segini, dan dia pakai gaun warna pink kayaknya warna pink karena itu kan gelap dia nggak tahu. Terus mukanya ditutupin sama rambutnya, dia cuma bisa gini loh. Dan itu aku langsung cepat-cepat matiin komputer dan aku karena itu upload udah selesai jadi aku langsung lari ke kamar aku dan mamaku juga udah tidur jadi aku langsung masuk selimut dan aku berusaha untuk tenang dan itu susah banget waktu itu. Aku lagi sendirian aja di kelas terus Karena ada ya gitu kayak ada tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Iya kayak gitu, kayak kan rapat. Nah rapat itu pintu apa? Pintu yang biasanya masuk keluar itu mah. Oh, itu. Pintu keluar tapi itu masuk Dan kebuka atau ketutup? Kebuka. Nah, masalahnya di kelas kami tuh ada yang buat biar otomatis ketutup sendiri misalkan kita nggak suruh tutup. Jadi berarti itu kan kayak nggak mungkin kebuka. Nggak, itu nggak bisa untuk buka, tapi itu bisa untuk misalnya ada yang lupa, dia ditinggalin aja tapi dia bisa nutup sendiri kan otomatisnya. Tapi kalau untuk ngebuka nggak ada. Iya. Dan itu pintunya rapat tiba-tiba kebuka. Kinda weird. Sebenarnya ini rahasia, cuman ya sudah lah ya. Sebenarnya aku sebenarnya bisa lihat hantu, but ya sebenarnya aku bisa lihat hantu. Waktu itu aku sendirian di kelas lagi di kamar. Aku lagi main HP, main squishy and stuff like that. Dan tiba-tiba di samping lemari ada aku kan ini kan kayak meja belajar. Abis itu ini ada kayak tempat kosong. Abis itu lemari ada aku karena ada aku lemari baju di situ. Tapi dia tidurnya bukan di kamar aku. Di saat lemari ada aku tiba-tiba nggak tahu dia mau dari mana muncul cewek gitu. Dan cewek itu kayak dia ngeliat ke aku. Sebenarnya aku kira aku nggak bisa komunikasi sama hantu, cuma bisa lihat. Kan sama ini aku cuma bisa lihat. Dan dia ngomong, "Hai." Memang ini nggak masuk akal banget ya. Cuma dia mungkin kalian nggak percaya, but ya ini ada story. Dan dari situ kami akhirnya aku takut kan, lah aku nggak bisa komunikasi sama hantu. So ngapain? Kok kayak aku bisa dengar kan? Bisa ngomong apa gitu, hai juga. Dan sejak itu ternyata dia bisa dengar. Akhirnya Dia nanya. Akhirnya kami kayak ngobrol. Aku emang bener-bener penakut banget. Awal aku bilang maksudnya ada hantu. Dia udah lari kayak lari sama aku aja takut. Iya, abis itu Cepetan ini memorinya udah habis. Abis itu dia tiba-tiba nanya aku dan dia minta tolong sama aku. Besok dia minta tolong sama aku. Kamu belum tolong nggak? Aku udah kayak ketakutan gitu kan. Tolong apa? Abis itu dia minta cari ibunya yang ada di rumah kosong waktu cerita aku yang sebelumnya dia minta cariin ibunya yang ada di situ. Dan aku benar-benar takut karena itu gimana aku nggak bakal berani lah. Jadi aku langsung baca ayat kursi dan tiba-tiba hilang. Abis itu besoknya dia muncul lagi karena dia tuh kayak agak marah dan itu langsung aku baca ayat kursi lagi dan aku taruh Al-Quran di kamar aku karena sebenarnya aku tuh nggak pernah Al-Quran di kamar aku karena aku ngaji selalu di atas dan lantai 2 dan akhirnya karena itu aku taruh Al-Quran di kamar aku dan akhirnya dia hilang. Waktu aku ambil lagi tiba-tiba suatu malam itu ada kan aku tidur sendirian, aku matiin lampu dan itu ada yang narik kayak dari kaki aku naik aku sampai hampir jatuh. Itu aku kebangun dan ada cewek itu. Yep, the end. Hope you enjoyed this video. Don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel. Dan jangan lupa juga komentar what the next video dan jangan lupa juga follow sosial media yang aku punya yaitu ini Tania ada Taraskova Ian_Ismi and Almira Reva pakai V. And see you again dan makasih buat 20.000 subscribersnya dan bye. Guys.